Bahkan salah satu anak didik kita itu dulu pernah mewakili Provinsi Kepri ke tingkat nasional. Lihat macam Nadia, ya. Nadia, Tapi kami itu sangat menyadari kalau untuk seni puisi itu peminatnya kurang. Kita akui peminatnya kurang. Cerita ini bermula dari negeri Bunda Tanah Melayu, didirikan oleh Pak Rida Karyanti. Oke. Dendang ini tua, dendang dari negeri kami, bertutur cerita tentang budaya Lingga. Cerita ini bermula dari negeri Bunda Tanah Melayu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dia. Hari ini alhamdulillah kita telah kedatangan tamu penting, salah satu pegiat sastra yang alhamdulillah cukup aktif di tengah pasifnya generasi muda terhadap literasi lah di Lingga ini. Nah, hari ini kita telah bersama dan didampingi oleh salah satu pendiri komunitas sastra di laut, Bang Iman Munandar, ya. Alang di laut. Oh, Alang di laut, Bang Alang di laut, ya. Nah, jadi begini, Bang. Sepanjang kita melihat, ya, bahwasanya memang komunitas Abang ini, ya, cukup aktif. Mungkin terhitung dari tahun 2021. Sebenarnya komunitas ini dari tahun bila, Bang? Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya akan menyapa dulu teman-teman. Selamat datang di channel podcast ini dia channel. Pastikan terus bersama kami, tetap nanti ditemani hostnya Ade Barkom. Oke, menjawab pertanyaan Bang Ade tadi. Jadi komunitas sastra di laut ini itu awal terbentuknya tahun 2019. Kebetulan saya Alang di laut bersama dengan Bu Ayu SW, kita bersepakat untuk membentuk komunitas ini. Sebelum itu saya sendiri sebelumnya sudah tergabung di Sanggar Alang di Laut. Itu Sanggar Alang di Laut itu awalnya itu didirikan oleh Pak Rida Karyanti. Oke, selamat sore Pak Rida, Pak Dato, bersama dengan Agus Dikno. Itu kurang lebih tahun 2008. Baru kemudian kita bersepakati untuk membentuk komunitas sastra di laut. Kemudian kenapa berdirinya komunitas sastra di laut tadi? Kita cashback sebentar, ya, ke belakang sedikit saja. Komunitas sastra di laut itu didirikan salah satunya sebagai salah satu wadah untuk menghimpun adik-adik pelajar. Karena kami pada dasarnya itu memfokuskan kepada kalangan pelajar. Jadi kita itu menghadirkan komunitas sastra di laut itu sebagai salah satu wadah, Bang Ade, di Kabupaten Lingga ini khususnya untuk kalangan pelajar. Kenapa? Karena istilahnya itu kami berpikiran, adapun wadah, belum tahu adik-adik kita kalangan pelajar itu mereka berminat untuk bergabung di seni, apalagi kami itu khusus terkait dengan puisi. Apalagi kalau wadah itu tidak ada. Sedang wadah ada, belum tahu kita tuh bisa menarik minat adik-adik. Kemudian satu lagi yang kami itu sangat menyadari, kalau untuk seni puisi itu peminatnya kurang. Kita akui peminatnya kurang. Kemungkinan kalau ada dua pentas seperti yang saya sering membicarakan, misalnya Bang Ade ini yang saya tahu dia ini pemain musik, dan istilahnya itu dia melihat macam mana panggung musik itu. Kalau kita sandingkan dua panggung musik tadi itu dengan panggung puisi, itu mungkin ratusan yang melihat panggung musik itu, mungkin hanya belasan orang yang melihat panggung puisi. Terbagi. Artinya animo
keinginan atau minat anak-anak itu boleh dibilang terhadap puisi itu setahu kami selama ini memang masih kurang. Artinya kalau collab, musik ini nanti bisa merangsang, bisa merangsang minat. Tapi sejauh ini bagaimana Bang? Untuk animo sendiri atau antusiasme daripada peserta didik Abang ini anggota, karena kita juga bisa melihat macam Nadia, ya, Nadia secara vokal bagus, karakter bagus, pede juga. Satu lagi orang yang salah itu siapa? Helen. Nah, terus adalah beberapa anggota-anggota yang memang siap tampil. Yeah. Nah ini kan butuh dedikasi yang betul-betul bagaimana menarik minat mereka, kan? Yang karena kita terhitung meraba nih, dari sekian jumlah ini kan Abang ini kalau tak salah saya itu sering collabnya itu di kolaborasi itu dengan SMA 2 kan? Yeah, banyak anak-anak SMA 2 kan? Nah bagaimana Bang? Apakah ada trik atau strategi khusus untuk menarik anak-anak itu ke dalam komunitas untuk mengenalkan secara langsung beginilah dunia sastra itu? Nah, kalau ini sebenarnya berkaitan lagi awal mulanya komunitas itu didirikan. Jadi karena kami itu bersepakat, kami itu inginnya merekrut anggota itu memang dari kalangan pelajar, karena setidaknya mereka lah cikal bakal ke depannya. Setidaknya mereka tuh kalau istilahnya tuh ada minat atau tertarik dengan puisi atau sastra itu, setidaknya mereka tuh ada bekal untuk kedepannya seperti apa untuk pengembangan. Jadi kenapa tadi itu kita tuh larinya basic awal tuh ke SMA 2 itu kebetulan pendiri komunitas sastra di Laut tuh saya dengan Bu Ayu tadi. Bu Ayu itu kan memang guru di sana. Jadi kita tuh ambil modal awal tuh pelajar dari anak didik beliau. Kemudian cara perekrutan kita tuh awalnya saya tuh mencari siapa yang minat, bukan siapa yang pandai. Jadi banyak istilahnya tuh yang sudah pernah mungkin tampil di puisi dari jenjang SD, SMP, SMA. Tapi kita tuh mencarinya orang yang memang berminat, bukan orang yang pandai. Karena kalau yang masalah pandai tidak pandai ini kan kita kan bisa latihan sama-sama, membentuk sama-sama. Tetapi kalau minatnya kurang, ini akan menghambat daripada perkembangan komunitas itu sendiri. Sehingga akhirnya kita bermula daripada ini anak-anak dari SMA 2 itu, kemudian kita pun membuka diri untuk sekolah-sekolah lain atau istilahnya generasi muda lainnya, sehingga akhirnya kita bergabung di komunitas sastra Laut. Nah, sepanjang tadi dari tahun 2019 ya, 19 sekarang sudah tahun 2025. Artinya lebih 6 tahun. 6 tahun. Nah, dalam 6 tahun itu Bang, apa sih Bang yang menjadi kendala serta tantangan supaya kita ini komunitas ini kan tetap konsisten ya? Kadang-kadang ada juga yang ada habis itu hilang, tenggelam gitu kan. Nah Abang ini kan mampu nih merawat konsistensi ini. Nah tentu ini ada apa nama dia tuh, ada upaya lah kemauan yang kuat ya untuk terus menjaga anggota-anggota itu merawat. Apa kira-kira Bang yang menjadi tantangan Abang, kendali Abang dalam mengembangkan? Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa saya katakan ini sebuah pertanyaan bagus? Karena balik lagi ke dasar awal tadi itu, kami memang memfokuskan diri itu kepada kalangan pelajar. Sementara kita tahu kalangan pelajar ini mereka kan sudah punya kegiatan sendiri. Pertama mereka punya kegiatan di sekolah itu pasti. Masuk jam 7.30, kemudian pulangnya jam sekian itu sudah harga mati. Kemudian di samping itu mereka juga ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan di luar daripada jam belajar itu tadi. Nah kegiatan sastra ini tadi masuknya di mana? Itu tadi permasalahan sekarang itu ketika ditanyakan apa kendala kami, ya kendala kami sebenarnya itu tadi terbatasnya waktu. Karena kita ingin memulai suatu kegiatan latihan atau segala macam itu, sementara anak-anak kita tuh sebagian besar, bukan sebagian besar, mau dibilang semuanya itu pelajar. Nah, mereka sendiri itu sudah ada jadwal yang wajib seperti mereka sekolah, dan kami pun sudah berkomitmen apapun ceritanya kita tetap mendahulukan kegiatan di sekolah. Itu memang sudah kita sampaikan. Artinya kalau ada dua kegiatan komunitas sastra di laut dengan kegiatan sekolah, kita minta anak-anak kita tetap pokoknya di sekolah. Nah, sehingga akhirnya untuk menyesuaikan jadwal latihan
dengan anak-anak kita yang mereka memiliki aktivitas yang berbeda satu sama lain ya. Nah, ini agak sulit sehingga akhirnya kita tuh 2 minggu baru bisa kadang latihan. Nah, kalau seminggu sekali, kalau bisa latihan seminggu sekali itu termasuk bagus. Tapi karena satu jadwal si A, kebetulan dia itu ekstrakurikulernya istilahnya tuh nari. Nah, kemudian si B nih ekstrakurikulernya mungkin basket. Untuk mencari waktu yang tepat sehingga mereka bisa bergabung latihan bersama itu menjadi satu kendala. Timing ya. Nah, tapi jangan lupa juga Bang Ade, dengan keterbatasan waktu kita alhamdulillah anak-anak tuh minat dia untuk latihan tuh besar. Gitu ya. Itu kita lihat daripada ada beberapa anak yang kadang tinggal di Esala segala macam, rela itu datang ikut latihan. Kemudian dari latihan itu kita pun juga mengikuti beberapa kegiatan pertunjukan. Tahun pertama, tahun kedua itu kita kan sudah ada jebolan kita tuh alumni yang ke-5 ke-6 kalau salah saya seperti itu. Tahun ke-6 artinya anak didik kita yang tahun pertama, tahun kedua itu kita bawa untuk mentas di Batam. Di Batam. Kemudian alumni yang kedua, ketiga, keempat kalau tak salah saya itu kita mentasnya dulu kita bawa sampai ke Tanjung Pinang. Dan yang terakhir yang 2024 awal tadi kita alhamdulillah kita sempat juga tampil di Melaka, Malaysia. Dan itu saya rasa setidaknya bukan masalah mereka tuh tampil di mana-mana itu tidak. Yang kita ingin tegaskan, semakin mereka banyak panggung, karakter dan mental mereka terbentuknya sendiri. Mengasah mental. Dan inilah modal anak-anak kita tadi setelah mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih. Sehingga Bang Ade yang perlu juga kita ketahui bersama, bahkan salah satu anak didik kita itu dulu pernah mewakili Provinsi Kepri ke tingkat nasional pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022. Itu cabang lombanya baca puisi yang diadakan Puskesmas melalui Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan. Itu anak kita, ya artinya selain kita didik mereka pun tiap sekolah pun itu dari SMA 2 pun mendidik. Siapa tuh Bang? Itu Siti Ade. Itu mewakili Kepri untuk cabang lomba baca puisi. Dan memang Siti pun dari awal dia bergabung di komunitas sastra di laut itu memang karakter itu muncul. Selain itu kalau dari yang tadi Ade bilang macam Diana, macam Helen, itu termasuk anak-anak didik kami yang angkatan pertama dan angkatan kedua yang salah satu menjadi menjadi andalan daripada komunitas sastra di laut ini. Artinya begini, dulu ada Indah, ada Helen, ini dua pasangan kolaborasi yang luar biasa. Artinya mereka ini jarang pun latihan, tapi pas begitu ada tampil dadakan dimanapun mereka siap ya. Dan itu istilahnya itu mereka punya karakter sendiri. Dan kemudian lagi yang ingin saya sampaikan ada beberapa anak kita akhirnya mereka tuh memilih setelah habis masa kuliah, setelah habis masa sekolah SMA, mereka akhirnya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan mereka memilih untuk memilih jurusan sastra. Sehingga akhirnya mereka mengatakan kepada kita, mereka pun sangat terbantu dengan apa yang pernah pembekalan yang kita berikan. Mereka lalui bersama-sama di komunitas sastra di laut. Jadi setelah kita melihat bagaimana mengatur timing dengan para pelajar, hari ini kan generasi awal sudah banyak keluar nih Bang ya. Sudah banyak keluar generasi awal. Nah, apakah ke depan Abang itu mungkin akan yang sebelumnya kita kategori pelajar mungkin akan membuka untuk kategori umum? Karena banyak juga lah rasa saya yang kelas-kelas dewasa yang memiliki minat namun tidak memiliki wadah. Kalau bergerak beriringan kan mungkin lebih enak kan? Sebenarnya Komunitas sastra di laut itu tidak sepenuhnya itu pelajar, tapi sebagian besarnya pelajar. Artinya di sini kami juga memiliki masyarakat umum. Bahkan itu menjadi pembina bagi anak-anak di komunitas sastra di laut. Ya saya sebut saja seperti Bang Sofi, kemudian ada Bang Amir, kemudian di situ pun ada JP Chandra, kemudian ada juga yang paling termasuk Romo Pascal. Nah, itu termasuk pembina kami, termasuk yang almarhum Tengku Patlan,
Nah, itu mereka betul-betul kata orang tuh berminat sama puisi, dan mereka ikut membesarkan komunitas sastra di laut ini dan ikut sama-sama membimbing anak-anak didik kita. Ini termasuk tenaga pendidik orang-orang tadi ya. Mereka setelah itu mengiringi, setiap kali datang mereka ada, dan setiap misalnya itu kegiatan-kegiatan segala macam tuh ya tetap mereka tuh ada. Sehingga dulu pun termasuk maaf untuk Bang Amsakar Ahmad, wali kota Batam sekarang itu pun dia pun termasuk jasa besar terhadap komunitas kita, dan beliau pun termasuk juga pembina penasihat. Dan pun beliau pun pernah memberi kita laluan untuk tampil di Batam. Jadi waktu tampil di Batam dulu tuh beliau memberi laluan kepada kita, dan beliau pun salah satu termasuk yang menyukai puisi, dan beliau pun sudah melahirkan juga buku puisinya seperti Penyair Setengah Jadi. Dan banyaklah orang-orang hebat yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan komunitas sastra di laut ini. Nah Bang, yang terakhir, apa yang menjadi harapan jangka panjang komunitas ini ya terhadap kegiatan sastra, dan seperti apa yang dimau peran dari komunitas ini untuk masyarakat secara luas? Kalau harapan saya itu sebenarnya saya tuh ingin puisi itu tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya dalam tanda petik tadi itu cuma numpang. Artinya banyak orang kadang banyak kita jumpai kegiatan membaca puisi itu cuma numpang kalau ada kegiatan. Nebeng ya? Nebeng. Nah, kemudian setelahnya itu bukan berarti tidak banyak orang membuat ini ya, membuat event-event puisi banyak. Bahkan salah satunya yang paling eksis setiap tahunnya itu Festival Sastra Internasional Gunung Bintang. Nah itu anak-anak kita pun beberapa kali ikut di pementasan itu, yang diikuti oleh beberapa negara dan pusatnya itu di Tanjung Pinang, yang digerakkan oleh Pak Leda KLMC melalui Yayasan Jembi Ambasnya, itu bekerja sama sama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Artinya di sini itu kita ingin puisi itu tidak sebagai pelengkap, ini dalam tanda petik ya, tetapi betul-betul menjadi salah satu tontonan yang dicari. Seperti juga orang melihat konser musik, orang juga melihat istilahnya itu tari. Jadi antusias para penonton itu kita berharap pun ada juga di pentas puisi. Nah, tapi kita pun melihat juga sejauh apa kita tuh membuat inovasi terhadap perkembangan puisi itu, baik tampilannya seperti apa. Ya, kita pun berharapnya sama-sama. Intinya begini, seni puisi itu murah. Ini sering saya sampaikan sama kawan-kawan. Kalau mungkin kita mengadakan pementasan musik, mungkin itu kita memerlukan pertama panggung, sound system yang bagus, pencahayaan yang bagus, kemudian alat-alat musiknya. Itu tidak serta-merta bisa ujuk-ujuk langsung, yuk besok kita buat kegiatan, itu tidak. Nah, sementara puisi ini artinya tidak terlalu modal besar, dengan hanya istilah itu memegang handphone yang di dalamnya ada puisi. Dengan adanya pentas ala kader kita pun bisa buat tampilan. Pertanyaannya kenapa kita tuh jarang ada tampilan-tampilan puisi tadi? Padahal murah itu, murah. Artinya dengan nominal berapa itu kita bisa buat kegiatan. Karena kita tuh tidak serta-merta harus punya sound yang besar. Kalau musik kita kan memang harus punya sound yang besar. Nah, sementara tari kita kan harus punya kostum, make upnya segala macam. Sementara puisi kan tidak mesti, kita kostum tidak ada istilahnya tuh yang harus wajib pakai kostum ini, pakai make up segala macam, kita kan tidak. Tapi kenapa dengan seni yang murah itu kita tidak bisa untuk banyak membuat event-event yang sifatnya puisi? Oke Bang, jadi baiklah, kita telah sama-sama mendengar bagaimana ulasan ya tentang komunitas sastra di laut ya Bang ya. Komunitas sastra di laut bersama salah satu pendiri daripada komunitas itu. Nah, jadi banyak pesan yang dapat kita ambil di situ, bagaimana kita bisa belajar dan terjun langsung di dunia sastra. Nah, barangkali untuk sementara itu aja dulu yang bisa kita ulik, kita kupas dari komunitas sastra di laut ya Bang ya. Nah, semoga ke depan komunitas sastra di laut ini tetap eksis dan konsisten ya Bang ya. Nah, itu yang kita harapkan. Baiklah sahabat Ini Dia Channel, sampai ketemu dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ini Dia Channel, oke. Mantap.